Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zaketa Rohma. Di sini akan mengulas sedikit tentang moderatisme dan kerukunan. Moderatisme sendiri itu berlaku dalam 3 bidang yang merupakan fitrah berpikir manusia. Disebut juga 3 kerangka filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini berkaitan dengan pertanyaan yang timbul dalam pikiran tentang adanya sesuatu. Maka dipertanyakan hakikat sesuatu, apakah ia ada secara empirik, sensual, terindra, atau secara metafisik, atau di luar jangkauan indera. Epistemologi ini berkaitan dengan cara manusia mengetahui. Maka yang dipertanyakan adalah bagaimana sesuatu itu bisa diketahui sehingga bisa dinyatakan suatu pengetahuan itu benar atau salah, atau diputuskan bahwa sesuatu dapat diketahui atau tidak. Aksiologi berkaitan dengan tujuan manusia. Maka yang dipertanyakan, untuk apa sesuatu itu dilakukan. Aksiologi ini berkaitan dengan nilai baik dan buruknya sesuatu, dan indah atau jeleknya sesuatu. Bagi kebutuhan pemahaman maqasid al-syariah, patut dianjurkan untuk mendahulukan pemahaman tentang epistemologi, sebab pengetahuan di bidang ini bisa menjadi dasar saat memasuki diskursus dalam 2 bidang lainnya. Hal ini jelas karena banyak pemikiran yang berkembang bahkan menjadi aliran bisa membuat bingung dalam menemukan pendirian yang tepat atau moderat dalam bidang ontologi dan aksiologi. Salah satu nasihat yang harus diingat dari salah satu tokoh yaitu Louis O. Katzoff. Ia menekankan agar pendirian yang kita pegang dalam kesemua bidang filsafat itu harus konsisten. Kalau tidak, kita akan terjebak dalam kontradiksi. Sementara dalam bidang epistemologi, kita yang hidup di abad postmodern ini bisa memetik pelajaran ini dari perjalanan pergulatan filsafat di barat, bahwa filsafat yang pertengahan itu adalah filsafat rasionalisme kritis yang dikembangkan oleh Karl R. Popper. Filsafat rasionalisme kritis ini sesuai dengan filsafat yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali di abad kegemilangan Islam dengan paradigma teoantroposentris. Ini dapat dinyatakan sebagai pola pemikiran moderat yang mana Islam menganjurkan moderatisme. Moderatisme Islam berupaya di tengah-tengah, alih-alih berada di ekstrem kanan atau kiri. Moderatisme Islam berusaha menghadirkan Islam dalam keseimbangan. Di masa klasik Islam, ekstrem yang muncul adalah ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Ahlul hadis mengutamakan hadis meskipun berpawi tunggal atau hadis ahad. Ahlul ra'yi mengutamakan rasio ketimbang hadis. Di samping tetap berpegang teguh pada Al-Quran, di antara ekstremasi tersebut, Imam Syafi'i memposisikan diri sebagai pihak moderat yang merujuk pada hadis dan rasio. Di masa kini, persoalan tradisi dan pembaruan juga memunculkan kubu-kubu. Kubu yang satu mengutamakan tradisi dan menolak pembaruan, sedangkan kubu yang lain mengutamakan pembaruan dan meninggalkan tradisi. Seperti yang kita tahu, di Jember sendiri itu ada kubu seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Di situ kita bisa melihat perbedaan antara dua kubu ini, yaitu dengan sedangkan yang Nahdlatul Ulama cenderung mengutamakan tradisi dan menolak pembaruan, tetapi mereka juga menyeimbangkan dengan perkembangannya zaman. Lalu yang Muhammadiyah ini mengutamakan pembaruan dan meninggalkan tradisi. Nah, seperti kita tahu itu ada tradisi seperti turun tanah. Kalau misalnya ada orang hamil itu 4 bulan, 7 bulan, dan lain sebagainya. Nah, di Nahdlatul Ulama ini masih ada, tapi di Muhammadiyah itu sudah ditinggalkan, dan itu termasuk ke dalam penyimpangan begitu. Nah, sekarang saya akan membahas kerukunan. Apa sih kerukunan? Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan.
Bila kata rukun ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan, kebutuhan masing-masing sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis, dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Bila musuh telah selesai dihadapi, maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sementara, di mana ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengulur-ngulur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan atau strategi. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi, kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni, mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi atau penyimpangan. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya atau keyakinannya masing-masing. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkinlah terlahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Yang pertama adalah saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, saling hormat menghormati dan bekerja sama intent pemeluk agama antara berbagai golongan agama dan umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Dan yang ketiga, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, dan tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Jadi contoh kecilnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk kerukunan umat antar umat beragama ini merupakan contoh kecil seperti ketika kita memiliki agama atau keyakinan di luar muslim atau bisa disebut non muslim, kita harus menghargai hari raya besar atau sehari-harinya mungkin ada azan berkumandang, kita harus menghargai dan menghormati karena itu adalah salah satu bagian penting dari agama Islam. Lalu untuk agama Islam sendiri kita harus menghargai umat-umat yang beragama atau mempunyai keyakinan di luar Islam atau non-muslim. Jadi kita harus menghargai hari-hari besarnya seperti hari Natal atau hari kenaikan Isa Al-Masih dan lain sebagainya. Jadi kita harus hidup rukun antar umat beragama agar terciptanya lingkungan yang nyaman, damai, dan aman. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.